Saya secara pribadi dibesarkan di tradisi ormas, NGO, politik yang anti terhadap korupsi, anti terhadap suap. Lahir dari keluarga yang anti terhadap korupsi. Ngomong lu sama sempaknya bos lu yang masih ketinggalan di Singapura. Kalau KPK nggak proses ini orang, kebangetan sih. Sejak kapan KPK berani proses antek-antek ke si Jokowi? Iya juga ya. Apa ya lo? 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Nah, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akui terima amplop dari Bupati Kuansing. Dia mengklaim langsung dikembalikan. Emang kalau dikembalikan akan menghapus pidana gitu. Enak amat kalau kayak gitu, cok. Nah, kita simak dulu komentar dari sebagian netizen menanggapi kasus kader PSI ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku terima amplop dari Bupati Kuantan Singingi, tersangka KPK. Ini sangat menarik untuk dibedah kasus amplop Raja Juli Antoni. Jadi amplop itu diberikan pada tanggal 2 Juni 2026. Tapi kemudian pada tanggal 12 Juni amplop itu baru dikembalikan. Atau tepat 17 hari sebelum Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Andi ditetapkan tersangka oleh pihak KPK. Pertanyaannya, kok lama banget ya mengembalikannya? Sekarang logikanya itu begini. Kalau memang niatnya ingin mengembalikan amplop tersebut, mengapa tidak langsung saja pada saat pertemuan berlangsung? Atau setidaknya setelah acara itu selesai? Mengapa ada jeda yang begitu lama, hampir 2 minggu, baru amplopnya kemudian dikembalikan? Nah, dari sini saya menduga ada 3 kemungkinan mengapa amplop dari tersangka Bupati Kuantan Singingi tersebut baru dikembalikan. Pertama, bisa jadi setelah dicek oleh ajudan, ternyata isi amplopnya itu kurang. Ya, siapa tahu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi karena Menteri Kehutanan Raja Juli ini sangat sibuk, makanya baru sempat untuk mengembalikan amplopnya. Ya, meskipun alasan ini sepertinya sangat kecil kemungkinannya. Nah, yang ketiga, bisa jadi Raja Juli Antoni ini memang sudah tahu bahwasannya Bupati Kuantan Singingi tersebut akan ditetapkan tersangka oleh pihak KPK. Makanya kemudian amplopnya dikembalikan. Ya, siapa tahu seperti itu kan? Nah, dari 3 kemungkinan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira mana yang paling masuk akal? Apa karena isi amplopnya kurang? Apa karena kesibukan? Atau karena sudah tahu bahwasannya Bupati Kuantan Singingi tersebut akan dijadikan tersangka oleh KPK? Gimana menurut kalian semua? Ya sudah deh, gimana teriaknya? Mana solidaritasmu? Gajah! Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui bahwa dalam sebuah pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, sempat ada amplop yang diberikan kepadanya. Namun, dia menegaskan tidak menggunakan isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan kepada pihak pemberi. Anjay. Menurut penjelasannya, pengembalian dilakukan beberapa hari kemudian karena menyesuaikan jadwal dan proses administrasi. Pernyataan ini disampaikan sebagai respon atas sorotan publik terkait dugaan gratifikasi yang ramai diperbincangkan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan Raja Juli Antoni melakukan tindak pidana atau ditetapkan sebagai tersangka. Ya iyalah, kan dia anak buahnya Jokowi, cok. Karena itu, status hukum kasus ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak berwenang. Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan mengenai gratifikasi bagi seluruh pejabat publik.
Masyarakat diharapkan menunggu hasil pemeriksaan resmi dan tidak terburu-buru menyimpulkan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya. Pihak-pihak lain yang juga mengetahui ada fakta pengembalian itu, ya tentunya kalau memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah, ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan, dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, sampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati disampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian. Nah itu, apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, Mas. Iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi. Sementara KPK menegaskan pengembalian amplop menhut Raja Juli Antoni tak hapus pidana. Pelaksana tugas Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ahmad Taufik Hussein mengingatkan Menteri Kehutanan si Raja Juli Antoni bahwa pengembalian amplop yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Anjay. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengakuan Raja Juli Antoni mengenai adanya amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi alias Kuansing, Suhardiman Ambi, saat pertemuan di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada 2 Juni lalu. Raja Juli mengaku telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Pengembalian tidak menghapus pidana, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian. Itu nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja, sabar, ini kan baru awal-awal penyidikannya, kata Topik kepada wartawan. Sabtu 4 Juli 2026. KPK tangkap Raja Juli, KPK. Dia udah panik, langsung laporan ke Solo kayaknya. Kalian merasa ada yang janggal gak? Gini, tanggal 2 Juni itu Bupati Kuansing itu meninggalkan amplop di dalam map ya untuk Raja Juli pastinya. Namun sang raja baru sadar setelah selesai audensi, dia tidak mengetahui isi amplopnya itu apa dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Masa sih dia gak tahu isinya apa? Atau dia tahu tapi isinya kecil makanya langsung disuruh dikembalikan. Soalnya kan kalau amplop di dalam map itu pasti ukurannya seginilah tebalnya itu. Tipis pastinya, terkecuali isinya dolar. Dan kenapa amplop itu baru dikembalikan tanggal 12 Juni? 10 hari loh renggangnya itu. Katanya alasannya untuk menyesuaikan dengan jadwal kedinasan. Tapi masih gak masuk logika, masih gak masuk akal. Bener gak? Kalau memang tahu itu suap, kenapa Raja Juli itu gak langsung lapor ke KPK? Bener gak? Dan yang paling aneh, 17 hari setelah pengembalian amplop itu, tepatnya tanggal 29 Juni, Bupati Kuansing terkena OTT. Apakah ini kebetulan? Masa sih kebetulan ini? Kan gak mungkin juga. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop. Catat dulu tuh, dia bilang tanggal 2 Juni dikasih amplopnya. Sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Yakin tuh nggak tahu apa isinya? Kok gue nggak percaya ya? Hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop kepada Bupati Kuantan Singingi. Dikasihnya tanggal 2 Juni, terus dibalikinya tanggal 12 Juni. Kenapa harus nunggu 10 harian baru dibalikin? Kenapa nggak hari itu aja dibalikinnya? Saya secara pribadi dibesarkan di tradisi ormas, NGO,
politik yang anti terhadap korupsi, anti terhadap suap. Lahir dari keluarga yang anti terhadap korupsi. Ngomong lu sama sempaknya bos lu yang masih ketinggalan di Singapura. Kalau KPK nggak proses ini orang, kebangetan sih. Sejak kapan KPK berani proses antek-antek ke si Jokowi? Iya juga ya. Ayo. Apa? Amplop. Dari siapa? Coba lihat isinya. Kok tipis sekali? Pulangkan. Dia kira saya siapa? Hah? Pulangkan. Bila perlu kita kerjain nanti dia. Hah? Udah. Pulangkan. Oke, sorry ya. Lanjut dulu ya. Jadi gini kawan-kawan. Kalau kita lihat keterangan dari Bapak Menteri ini, Raja Juli Antoni ini, janggal, sangat-sangat janggal. Kenapa aku katakan sangat-sangat janggal? Karena beliau mengatakan ada audiensi bupati di kantornya, lalu bupatinya sebelum pergi meninggalkan amplop ditutup map, lalu pergi. Setelah bupati pergi, dia sadar bahwa ada amplop tinggal dan dia menyuruh ajudan memulangkannya. Dia tidak tahu apa isi amplopnya. Hei, Raja Juli, kau pikir kami tolol? Kalau kau tidak tahu apa isinya, nggak mungkin kau berfoto ajudanmu dengan bupati memulangkan amplop itu pakai materai, pakai tanggal ditandatangani. Kalau amplop itu isinya bukan apa-apa, kenapa harus ada materai? Kenapa harus ada tanda tangan? Kenapa harus ada dokumentasi? Kenapa harus menunggu 17 hari? Atau kurang tebal amplopnya sehingga bupatinya kena OTT.